Kenapa? Kalau kekenyangan ya itu nggak masuk. Kekenyangan, banyak makan, banyak minum, jadinya setelahnya ngantuk, ilmunya nggak akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu alaihi ala nabiyhi khairi khalqihi wa khairil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat hidayahnya kepada kita, memberikan ma'unah di setiap perkara-perkara kita, terutama dalam amalan-amalan soleh, dan juga atas nikmat diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di dunia, insyaallah taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal mendekat. Kemudian tidak lupa ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, mari kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang sudah mengajarkan kepada umat ini tentang kebaikan, tentang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah adalah manusia yang terbaik yang kita harapkan syafaatnya kelak hingga yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita selepas daripada bab kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang berlebihan di dalam nazar, di dalam melihat, yaitu racun hati yang nomor 2, yaitu berlebihan di dalam melihat. Insyaallah kita akan memasuki, dijelaskan lagi tentang racun hati yang nomor 3. Ya, hal-hal yang bisa merusak hati, yang menjadi racunnya hati. Di antara hal-hal yang lain yang disebutkan, yang paling besar di antaranya nomor 3 adalah bab yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu fudulut ta'am, berlebihan di dalam makan. Berlebihan, jadi ada kaitannya makan dengan berlebihan dalam makan. Kalau makan saja semua orang butuh makan, tapi kalau berlebihan itu pembahasannya akan dibahas saat ini insyaallah. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, fudulut ta'am adalah bab yang menerangkan tentang kelebihan makan. Beliau telah berkata, qillatut ta'ami tujibu riqatal qalbi. Sedikitnya makan itu menyebabkan hati yang lembut. Wa quwwatal fahmi, dan kuatnya pemahaman. Nomor 2. Wan kisarun nafas, dan teraturnya nafas. Ambekannya teratur. Nah, berbeda dengan kalau kebanyakan makan kan, kalau kita makan terlalu banyak nafas kan sulit. Itu maksudnya. Wa dha'fal hawa, dan lemahnya hawa nafsu. Wal ghadabi, dan lemahnya marah. Itu adalah hal-hal yang disebabkan dengan sedikitnya makan. Nah, termasuk nomor 1 tadi riqatal qalbi, lembutnya hati. Karena dengan makan orang merasa lapar, itu orang akan tahu terhadap perasaannya orang-orang fakir.
orang-orang miskin yang belum tentu dia bisa makan pada hari itu. Dia merasakan seperti itu pada ikhwannya, pada saudaranya yang mungkin gak seberuntung dia bisa makan 3 kali sehari. Mungkin ada yang kurang kayak gitu. Dia bisa merasakan hal itu membuat hati kita itu menjadi lembut. Wa quwwatal fahmi, yang kedua tadi, menyebabkan kuatnya pemahaman. Karena sudah ma'ruf di antara disebutkan di kitab-kitab para ulama, ketika adabnya mencari ilmu itu orang tidak boleh terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang itu biasanya pikirannya agak ketul deh orang Jawa itu, nggak landep. Terlalu kenyang, kebanyakan makan itu. Jadi agak-agak lelet karena kekenyangan tadi itu, mikirnya seperti itu. Wan kisarun nafas, dan nafasnya menjadi teratur kalau makannya tidak terlalu banyak. Nah, wa dha'ful hawa, hawa nafsunya lemah. Nah, hawa nafsunya lemah, makanya termasuk di antara tamengnya orang untuk menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpuasa. Nah, puasa itu tameng, wija. Nah, salah satunya membuat lapar. Kalau orang udah lapar, itu kadang malas gerak, apalagi kelaparan. Itu malas gerak. Jadi hawa nafsunya itu akan tertekan. Wal ghadab, dan dia akan lemah kemarahannya, enggak gampang marah. Itu adalah manfaat-manfaat dari sedikit makan. Wa kathratut ta'ami tujibu didda dzalika, dan banyaknya makan, kathratut ta'am, tujibu itu mengharuskan, didda dzalika, lawan dari semua itu. Nah, berarti lawannya yang pertama, riqatal qalbi, hati yang lembut, berarti lawannya apa? Hati yang keras, atos, susah ditembus sama ilmu, jelas. Angel diajak ngomong, jelas. Itu nggak mau memahami. Wa quwwatal fahmi, berarti lawannya dha'ful fahmi, lemahnya pemahaman. Nah, nggak terlalu pinter jadinya. Wan kisarun nafas, nafasnya teratur, berarti kalau kebanyakan makan nafasnya nggak teratur. Sebagaimana kita udah pernah lah mungkin ya, kekenyangan, mungkin pas lagi ada makan, ini setahun sekali momennya mau makan banyak gitu. Wa dha'ful hawa, dan lemahnya hawa nafsu, berarti ketika makannya banyak nafsunya kuat. Nah gitu. Wal ghadab, dan mudah marah. Itu adalah hal-hal yang disebabkan kasratut ta'am, berlebihan di dalam makan. Okay. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis, kita masuk ke paragraf selanjutnya, okay. Anil Miqdami ibni Ma'di Yakrib, dari Miqdam ibnu Ma'di Yakrib, qala, beliau telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau sudah bersabda. Ya, beliau telah berkata, beliau telah bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnih. Jadi anak Adam itu tidak memenuhi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi kalau ada tempat-tempat yang kita penuhi, tempat yang terburuk untuk dipenuhi itu adalah perutnya, gitu. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna solbahu. Nah, dan cukup bagi anak Adam itu beberapa suapan, yuqimna solbahu, yang suapan-suapan itu bisa mendirikan punggungnya. Mendirikan punggungnya itu ada tenaga, bisa ibadah lagi, itu maksudnya. Jadi kalau kelaparan kan kadang kalau kita buat kayak gini kan sakit perutnya. Jadi biar nggak kayak gini, nah itu yang penting bisa lurus saja gitu, dibuat tegak gini nggak sakit, itu maksudnya. Fa in kana la muhalata fathuluthun lit-ta'am, dan jika nggak mungkin maka fathuluthun lit-ta'am, maka sepertiga perut itu buat makanan, lit-ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiganya, sulusun itu sepertiga dari kata salas, sepertiga mengikuti wazan fu'ul, sulus. Berarti kalau 4 arba'ah
menjadi rubu' seperempat. Nah, nggih. Kalau seperlima berarti khumus. 6 dari sadis menjadi sudus. Nah, seperti itu. Kalau setengah, 1/2. Hah? 1/2 apa? Dari itsnain, unus. Nisfun. Bahasanya lain. Enggak pakai wazan tadi itu, tapi pakai nisfun. Si guru nahwu senengan jebak ya gitu. Nggih, jadi thuluthun itu pembagiannya seperti itu. Wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk udara atau nafasnya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasan. Hadisnya hasan. Ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, tuh. Jadi idealnya itu seperti itu. Ini dikatakan. Jadi enggak kebanyakan makan itu idealnya, kata Rasulullah. Itu adalah memenuhi perutnya itu dengan luqaimat, beberapa suapan saja. Itu. Terus kalau enggak ya idealnya tuh perut itu dibagi sepertiganya. Jadi sepertiganya buat makanan, sepertiganya minuman, sepertiganya udara. Dan kadar sepertiganya orang itu beda-beda. Ya, kadar sepertiganya orang beda-beda. Sing cuwilik kuru nih ya mau sepertiganya enggak sama dengan yang badannya besar. Sing mesinnya itu 250 cc, itu bensinnya lebih banyak pasti. Ya, kalau yang mesinnya 75 cc udah pakai injeksi, nah itu kan kayak gitu. Motor itu seperti itu. Orang juga sama. Jadi orang itu yang tahu kadar perutnya sendiri, sepertiganya seberapa. Itu yang terbaik. Nah, bahkan ada masal pepatah yang mengatakan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Dan itu pas, memang biasanya pas tuh kayak gitu. Ojo sampai keluwen baru mangan. Aku nek pas mangan ben gak kaken. Kayak gitu. Karena kebanyakan makan itu menimbulkan hal-hal yang disebutkan di awal tadi. Nggih, nggih. Nih. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan wa fudulut ta'ami da'in ila anwa'in katsiratin minasyarr. Dan berlebihan di dalam makan itu hal yang mengajak kepada macam-macam dari keburukan yang sangat banyak. Keburukan yang sangat banyak. Fa innahu yuharrikul jawariha ilal ma'asi. Kebanyakan makan itu membuat menggerakkan anggota badan untuk kepada hal-hal yang bersifat maksiat. Gitu loh, karena tenaganya banyak tersisa. Terutama Pak nggih, kalau kita di dunia pendidikan, anak-anak yang ABG atau anak baru gede misalnya, anak yang mulai baru masuk baligh itu biasanya tenaganya banyak. Makanya kegiatan sekolah, apalagi kegiatan di pondok, kalau kita lihat, kenapa jadwalnya kok padat? Istirahat sekian menit di waktu. Dari pagi bangun sebelum subuh. Ya, anak-anak itu diwajibkan sholat tahajud. Persiapan deres Qur'ani. Setelah subuh setoran hafalan Al-Qur'an. Setelah itu mungkin tempat lain pengajian. Sampai kira-kira jam 6 persiapan sekolah. Jam 7 harus sudah masuk sekolah. Jadi jam 6 sampai jam 7 harus antri mandi, antri makan. Full kegiatannya padat. Kenapa? Karena tenaga mereka itu kalau bisa jangan tersisa. Pas selesai kegiatan, pas capek langsung tidur. Nah, makanya lebih teratur kehidupannya. Nah, ibarat kalau mereka itu kita biarkan makan banyak, waktunya banyak yang kosong, nggak suka olahraga, nanti tenaganya kan masih sisa banyak. Sebanyak nyapo iki kumpul lembek koncone cangkruan. Nah, mulai nanti enaknya nyapo, ayo rono dolan, ayo rene. Nah, itu awal mula dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari situ tadi tenaganya itu berlebihan, terutama anak-anak. Makanya ketika anak-anak masuk pondok SMP atau SMA, nah itu waktu kegiatannya padat, full. Pulang sekolah ngaji. Kalau kita ngeliat capek, iya kita sudah mulai berumur. Kalau kita pas usia mereka, itu biasa. Kadang kalau kosong sedikit, diniyah gurune terlambat atau gurune nggak masuk, lah bal-balan di kelas itu. Iya Pak.
Main bola di kelas itu. Mbuh teko kertas yang diwel-wel kayak gitu nanti. Kan nggak boleh bawa bola. Itu solasi. Ada aja lah mereka itu dapat idenya. Main bola, ditinggal sebentar. Kenapa? Energinya sisa banyak. Nah, gitu. Takutnya energi yang tidak tersampaikan ini disampaikan ke hal-hal yang negatif, ya kan? Narkoba. Nah, itu bahaya. Untuk hal-hal yang lain, maksiat-maksiat yang lain. Kemudian kita ulang, fa innahu yuharrikul jawariha ilal ma'asi, karena sesungguhnya hal itu, kebanyakan makan itu menggerakkan anggota tubuh kepada maksiat. Wa yuthaqiluha anit ta'ati wal ibadat, dan dia membuat jawarih, anggota badan itu menjadi berat, membuat berat. Anit ta'at, untuk taat, wal ibadat, dan untuk ibadah. Jadi malas taat dan malas ibadah. Karena kebanyakan makan tadi itu, malas gerak. Tuh. Wa hasbuka bihadzaini syarran, dan cukup bagi engkau dengan dua hal ini adalah sebuah keburukan. Hal ini sudah menjadi keburukan. Kekenyangan itu atau kelebihan dalam makan itu membuat menggerakkan badan kepada maksiat dan memperberat diri untuk menjadi taat. Ya, contoh kita kalau habis buka, balik kekenyangan, terus sholat taraweh, terus imamnya ngebut, nah itu risolnya mau keluar lagi gitu, kayak gitu. Itu kan berat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Loro wetengku ya, imamnya ngebut. Selak kesusuning di santai, kan tarawih itu kan bahasanya tarawih sebenarnya kan, dari kata roha, istirahat, harus banyak istirahat. Sholatnya panjang, nanti setelah sholat istirahat dulu sebentar, duduk, minum dulu, sholat lagi panjang, lanjut lagi, kan seperti itu harusnya. Yang kan kadang-kadang wis pokoknya ngejar 23, apa nih, wis saiki madhabe ganti malik ya wis 36 rakaat, wah. Udahlah itu. Terus mereka keburu-buru pulang, ya udah, jadinya apa? Imamnya terpaksa ngebut karena permintaan jamaahnya itu. Gitu. Nah, itu pun kalau kita merasakan hal itu ibadah dengan perut yang keadaan kekenyangan itu ndak enak, sakit. Mau sholat itu sujudnya, imamin sujudin dongone kari aduh, nyapo. Malah dadi ini gembreneng. Fakam mim maksiatin jalabaha asyab'u wa fudulut ta'am, dan berapa banyak maksiat. Jadi kam itu bisa diartikan ada berapa, tapi juga bisa diartikan berapa banyak atau banyak sekali. Kam mim maksiatin, berapa banyak maksiat, jalabaha asyab'u, yang menyebabkannya adalah rasa kenyang, wa fudulut ta'am, dan kelebihan dalam makan. Wa kam min ta'atin haladunaha, dan berapa banyak ketaatan itu dalam keadaan yang tidak dalam keadaan kekenyangan tadi itu. Faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran 'aziman, dan barang siapa seseorang yang waqa syarra batnihi, yang dia itu menjaga keburukan perutnya, faqad waqa syarran 'aziman, maka dia telah menjaga keburukan yang sangat besar. Karena ini disebut yang racun hati. Kenapa? Karena dosanya itu awal mula dari hal-hal tersebut. Kayak kemarin fudlun nador, melihat, ya kan, kalam, kakek ngomong. Nah, itu sebab dari semua penyakit hati ini. Kebanyakan makan juga sama. Kebanyakan Pak nggih, bukan makannya. Aku sampean gak gelem mangan, wis aku pokoke gak mangan wis. Enggak, salah juga kayak gitu loh. Karena Rasulullah juga makan. Juga kadang puasa, juga kadang berbuka kayak gitu. Wasyaitanu a'dzamu ma yatahakkamu fil insan. Jadi setan itu adalah sebesar-besarnya sesuatu yang menjadi hukum, menggerakkan, menguasai fil insan pada manusia, idza mala'a batnahu minat ta'ami, ketika seorang manusia itu memenuhi isi perutnya. Walihada,
jaa fi ba'dil athar, dan karena hal ini datanglah sebagian athar yang mengatakan bahwasannya doyiku majaris syaitan bisawm, sempitkanlah jalan-jalannya syaitan dengan berpuasa, dipersempit. Ini poso kan lemes, kadang kerjaan aja kadang kita capek kalau puasa kan, apalagi yang kerjaannya berat, manjat kelapa. Nah itu puasanya kan berat gitu loh. Nah itu kalau udah ibarat kita kerja, berpuasa sekaligus kerja, itu pikiran untuk maksiat pasti berkurang. Itu. Jadi ketika pikiran untuk kemaksiat itu berkurang, itu jalan-jalan setan untuk menuju ke situ sudah berkurang. Ya setidaknya puasa Senin Kemis, Assalamualaikum, puasa bid, ya puasa-puasa sunnah lainnya silahkan dijalani. Karena hal itu memang bagus, gitu loh. Wa qala ba'dus salaf, dan sebagian orang salaf telah berkata, kana asy-syababu yata'abbaduna min bani Israil. Jadi ada seorang pemuda yang dia itu beribadah dari kalangan Bani Israel. Kana futuruhum qama alaihim qaim faqala la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatanamu katsiran fatakhsaru katsiran. Jadi ada seorang yang dia itu pemuda dari kalangan Bani Israel zaman dahulu. Ketika sarapan, dia itu berdiri, seorang berdiri untuk mengingatkan ketika lagi makan itu, sarapan itu, katanya la ta'kulu katsiran, jangan makan banyak, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Fatashrabu katsiran, ketika kamu makan banyak nanti tashrabu katsiran, minum juga banyak. Fatanamu katsiran, dan nanti setelahnya akan banyak tidur ngantuk. Udah makan kenyang, minum banyak, terakhir apa, ngantuk mripate. Fatakhsaru katsiran, maka engkau akan rugi pada banyak hal. Intinya seperti itu. Jadi banyak makan menyebabkan banyaknya minum, nanti menjadikan ngantuk. Nah setelah itu ya, termasuk di antara adab-adab thalabul ilmi disebutkan para ulama itu adalah memang mensedikitkan makan. Kenapa? Kalau kekenyangan ya itu nggak masuk. Kekenyangan, banyak makan, banyak minum, jadinya setelahnya ngantuk, ilmunya nggak akan masuk. Gitu, ilmunya nggak akan masuk. Jadi dia sulit untuk mendapatkan ilmu. Karena sebabnya dia tidur di majelis, misalnya ngantuk, aduh ngomong apa mau enak kalau ceritani kipas siwir kan, cocok kan. Enak. Itu apakah karena hati kita tenang di dalam majelis ayuhal ikhwah? Jadi ketika majelis ilmu hatinya tenang, saking tenangnya sampai turu. Ketiduran. La haula wala quwata illa billah itu. Fokus. Karena kecapean itu. Tapi mending yang berangkat, kalau kata saya nggih, yang berangkat tapi ketiduran mending daripada yang enggak berangkat. Tapi yang nggak berangkat itu apakah sama-sama kerja, sama-sama ini di rumah juga duduk, di sini pun duduk, di sini ngantuk. Nanti yang di rumah sebenarnya kecapean tadi, apakah tidur? Ya enggak, pasti nanti ngerjain apa gitu. Jadi mending berangkat wes, setidaknya dapat doanya malaikat, hadir dalam majelis, membiasakan diri dalam kebaikan. Nah. Kemudian dikatakan wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yaju'una katsiran, mereka itu banyak laparnya. Jadi hari-hari mereka banyak laparnya. Yaitu bahkan Aisyah itu kan, Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan, Ummul Mukminin itu
bahwasannya pernah itu 3 hari 3 malam itu nggak mengeluarkan asap dapurnya, nggak ada yang dimasak gitu loh. Mungkin ada kurma sisa-sisa gitu sedikit, nggak makan. Sampai Rasulullah diriwayatkan apa, ketika menggali parit itu ketika mau perang Khandaq ya, sahabat itu aduh udah kelaparan. Jadi triknya mereka itu diikat batu di perutnya. Jadi batu ditaruh diikat biar kerasa perutnya itu seakan-akan ada isinya. Nah, itu menipu perutnya. Kayak gitu. Sahabat udah masang 1, masang 2, lu kelaparan gitu. Ketika Rasulullah ikut nyangkul, batunya jatuh. Ternyata Rasulullah udah pasang 3. Udah lebih lapar. Kerja Rasulullah menghadapi perang itu. Kayak gitu sampai sahabat, ya Allah Rasulullah aja kayak gini. Maka celaka beneran orang-orang yang nggak mau bantu Nabi ini. Ketika Rasulullah menggali yang nggak mau bantuin, celaka. Terus muncul mukjizat di situ yang ada batu yang keras dipecahkan sama Rasulullah, sahabat nggak bisa dipecahkan, keluar cahaya. Nah, itu. Jadi dalam ketaatan, ketika seorang dalam ketaatan, terkadang Allah nanti akan menampakkan pertolongannya, Pak. Asal dia istiqomah. Jadi setelah kita mendapatkan melihat pertolongan Allah, melihat mukjizat, melihat sesuatu yang luar biasa di luar nalar, itu keimanan kita akan bertambah. Gitu. Jadi ketika hal itu plek terjadi, ada batu memancarkan cahaya, Rasul dapat wahyu akan diserahkan kunci Persia. Maksudnya apa? Negara Persia akan ditaklukkan. Pada saat itu negara itu superpower, kaum muslimin cuma berapa ribu orang di Madinah. Ketika itu orang mukmin makin bersyukur, orang munafikin makin nifak. Tambah gila ini Muhammad ini, kayak gitu. Tapi orang mukmin, orang-orang beriman, oh ini tandanya dari Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Dan ketika cerita-ceritanya orang mujahidin dulu, Pak, ketika berjihad di jalan Allah, ketika berperang melawan musuh-musuh Islam, itu diceritakan mereka itu melihat keajaiban-keajaiban. Jadi keadaan perang kan genting, dia harus mempertahankan akidahnya, mempertahankan nyawanya dalam perang, ya kan. Ketika perang seperti itu, dia ngelihat banyak keajaiban. Ketika orang-orang muslim syuhada itu yang meninggal, itu bau mayatnya itu harum. Waktu itu dipindah kuburan itu. Jadi jenazahnya kaum muslimin yang dimakamkan di pemakaman itu dipindah. Karena pemakamannya kena banjir gitu kan. Ketika hendak dipindah, dibuka, harum baunya. Darahnya itu masih netes seger padahal udah 1 tahun. Dan baunya harum. Beda dengan mayatnya orang-orang yang memerangi orang Islam. Dibuka, mau dipindah juga itu kan mayatnya itu, karena bercampur dengan sebagian kaum muslimin. Mau dipindah, udahlah masuk ke situ, yang masuk langsung gatelen, sakit. Nah, itu adalah penampakan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman. Jadi kita harus istiqomah sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hal-hal seperti itu, ketika keadaan seperti itu, insya Allah akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin semangat untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita udah kayak gimana-gimana, ngaji pokoknya budal wis. Mbah ning kono engko keturun, mbah ning kono engko nyapa, nguyah-nguyuh ae, pokoknya budal dulu, bismillah. Siapa tahu dari banyaknya perkataan itu nyantol 1. Alhamdulillah. Dan insya Allah nggak cuma 1 kan, insya Allah. Tapi ada yang nyantol yang baik, alhamdulillah. Setidaknya dengan hadirnya kita di sini, kita nggak scroll HP. Ada orang di kajian scroll HP, Pak? Saya ya, nggak, saya tuh ngelihat nih materi kadang saya simpan di sini, nggak scroll. Kalau ada ya berarti emang kurang ini. Ya kayak kita punya murid kayak gitu, Pak. Jadi orang setelah sholat dia yang adzan. Sholat, selesai sholat, dia adzan, selesai adzan, sholat qomat, yang orang pada sibuk berzikir, subhanallah ini. Ketawa, ternyata dia ngeliat YouTube. Gak ngamuk iku yo. Kudu ngamuk. Diamuk iku yo wong rodok kurang. Jadi ya Allah, ya gitu aja wes. Gimana lagi gitu loh. Dan yang berzikir dia ketawa-ketawa aneh. Orang berdoa, dia berdoa juga, tangannya diangkat, satunya sambil nyekrol.
La haula wala quwata illa billah ini anak ini. Ya Allah, saya ngelihat sendiri kayak gitu. Tapi kalau nggak tahu, kalau dia ini kok agak kurang emang. Oh ya wes. Gitu, karena memang kurang. Ya kalau ada yang kayak gitu sing maras, ya lu nemen berarti itu kurangnya. Gitu. Dan setidaknya kita hadir di majelis kayak gini, Pak. Kita menghindari, kita datang dalam majelis ketaatan, kita nggak hadir dalam majelis yang kemaksiatan. Nggak mungkin kita jadi dua gitu kan. Pasti datang di salah satunya. Ketika kita hadir di majelis yang di dalamnya maksiat, pasti kita juga nggak bisa hadir dalam majelis yang ada kebaikan di dalamnya. Wa qad kana an-nabiyyu. Oh, sebentar. Jadi keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu memang yaju'una katsiran, banyak laparnya. Wa in kana dzalika li'adami wujud ta'am, walaupun hal itu karena memang nggak ada makanan waktu itu. Apalagi pas zaman-zaman awal-awal hijrah ke Madinah sebelum perang Khaybar, ketika Khaybar mereka baru merasakan makan kenyang. Itu baru setelah menaklukkan benteng Khaybar. Ketika mendapatkan kurma, memerangi ahlul kitab. Yang duluan mereka yang mulai gitu loh. Nah, kita karena ada aksi, kita bereaksi kaum muslimin pada zaman itu. Dan mereka kalah. Dan diambil itu kurmanya sebagian, baru saat pembukaan Khaybar itu loh. Orang bisa merasakan kenyang makan. Sebelumnya makan nggak pernah kenyang. Nggak pernah kenyang. Walaupun keadaan seperti itu, gitu katanya. Karena keadaan lah istilahnya menahan laparnya. Illa annallaha la yakhtaru li rasulihi illa akmalil ahwal wa afdaliha. Karena Allah itu tidak akan memilih untuk rasulnya kecuali memilih hal yang paling, keadaan yang paling sempurna dan keadaan yang paling utama bagi rasulnya. Ya kayak gitu itu. Yang sudah mereka lalui adalah keadaan yang paling utama untuk para sahabat dalam keadaan lapar itu. Gitu. Nah, walihadza kana. Nah, ini makanya, dan karena hal inilah kana Ibnu Umar Ibnul Khattab ya, yatashabbahu bihi. Beliau meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, dalam hal itu. Ma'a qudratihi 'ala ta'am, walaupun ketika dia zamannya sudah dia menjadi dewasa, Rasulullah sudah tidak ada, abinya Umar sudah tidak ada. Nah, dia tetap jalani kehidupan yang seperti itu, padahal dia mampu untuk makan dengan banyak. Gitu. Wa kadzalika kana abuhu min qablihi. Begitu juga Umar Ibnul Khattab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebelumnya dia, abinya juga sudah seperti itu, Umar Ibnul Khattab. Jaga. Gitu loh. Fa fi sahihaini, dan di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau telah berkata, ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal madinata min khubzin burrin thalatha layalin taba'an. Jadi keluarganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merasa kenyang, masyabi'ah, ketika makan nggak pernah kenyang. Mundu qadimal Madinah, ketika datang ke kota Madinah, min khubzi burrin, mulai dari berupa makan roti gandum. Nah, roti gandum itu sampai kenyang bisa 3 hari berturut-turut, itu luar biasa. Hari ini kenyang, besok kenyang, besok lagi kenyang berturut-turut, itu hal yang luar biasa dan nggak pernah terjadi. Dalam riwayat yang lain, ada riwayat yang lain itu yaumain mutatabi'ain, 2 hari. Nek saiki warak berarti besok jaminan wis gak iso warak. Kayak gitu. Nah, kalau kita hari ini kenyang, besok lebih kenyang, besoknya kekenyangan. Nah, itu kita. Gitu. Oke, tuh. Maka itu keadaannya Rasulullah kayak gitu. Walaupun katanya tadi kan, keadaannya itu adalah karena memang gak ada yang dimakan. Nah, tapi Allah mentakdirkan hal itu adalah hal yang terbaik untuk Rasul dan untuk para sahabat. Makanya Ibnu Umar ngikutin walaupun dia bisa makan. Gitu. Baik. Qala Ibrahimu ibnu Adham, dan berkata Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini adalah salah satu orang yang paling zuhud. Nah, dikatakan pujiannya para ulama itu dikatakan dia adalah Sayyiduz Zuhad.
tuannya orang-orang yang zuhud. Zuhud itu ini apa namanya? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, qala Ibrahim ibnu Adham, man dabbata batnahu dabbata dinahu. Barang siapa yang sudah mengatur perutnya, bisa mengatur perutnya, dabbata dinahu, maka dia sudah bisa mengatur agamanya. Dikaitkan perut dengan agamanya seseorang. Wa man malaka ju'ahu malaka al-akhlaqa as-solihah. Dan barang siapa yang memiliki atau menguasai rasa laparnya, maka dia akan menguasai atau memiliki akhlak yang baik. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i. Karena sesungguhnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh daripada orang-orang yang lapar. Qoribatun minasyab'an, dan dekat pada orang-orang yang sangat merasa kenyang. Itu nggih, asarnya Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham itu dulunya beliau adalah raja di daerah Khurasan, anaknya raja. Jadi bapaknya itu jadi raja, dia kemungkinan bisa jadi raja selanjutnya. Terus ya namanya raja, namanya anaknya penguasa, apa yang kurang kehidupannya? Nah, kemudian kisahnya kok bisa terkenal karena dia meninggalkan semua itu. Kerajaannya, kekuasaannya ditinggalkan. Hidup kayak orang biasa, kerja, makan dari hasil kerjanya itu. Nah, itu terjadi ketika kenapa? Beliau pernah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi pertolongan, kasih petunjuk sama Allah. Beliau itu ketika waktu itu adalah hobinya itu berburu. Berburu. Jadi ketika berburu, dia mendengar suara ya yang memanggil dia, "Ya Ibrahim, mali hadza khuliqta." Wahai Ibrahim ibnu Adham, mali hadza khuliqta. Kamu itu bukan untuk hal ini diciptakan. Wala bidza umirta, dan kamu itu tidak diperintahkan untuk hal ini. Padahal apakah itu hal haram berburu? Tidak. Boleh nggak? Boleh. Gitu loh. Nah, ketika itu ada suara seperti itu kan, dikatakan itu tikraran miraran, berulang-ulang suaranya. Berulang-ulang. Dia mendapatkan ilmu seperti itu, petunjuk, langsung dia bertaubat. Ditinggalkan hal-hal itu semuanya. Dia fokus untuk hidup sederhana, makan dari hasil kerjanya. Itu ditinggalkan semuanya itu. Nah, itulah terkadang petunjuk Allah itu datang dengan jelas seperti itu. Terkadang. Makanya kita dari awal tadi bersyukur terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, diberi ini. Kita bersyukur. Bisa ngaji, bersyukur. Gitu loh. Banyak orang yang nggak bisa melakukan itu. Bahkan ketika petunjuk udah jelas pun nggak tobat ada. Mana Pak itu cerita kawan kita itu. Jadi beliau itu dulunya nakal. Beliau itu dulunya nakal, Pak. Jadi dia itu ketua Slengker. Kan gitu. Tahu Slengker yang band slang itu kan? Nah, Slengker daerah ini ketuanya dia. Jadi ketika ada pertemuan tentang band gitu, di rumahnya rame. Kalau sekarang rumahnya jadi ke tempat kajian. Alhamdulillah, itu berubah. Itu pun kata dia dulu saya itu pernah sampai hampir mati. Gitu. Gara-garanya apa? Dia pakai, Pak, narkoba. Nah, pakai terus katanya itu kan itu hawanya seger, saya nggak makan 2 hari 2 malam, nggak kerasa lapar. Habis itu emosi saya itu meninggi. Gara-garanya ada masalah apa sama saudaranya, ditegur, dia emosi ninju kaca. Bret. Pecah kaca itu, kena saluran darahnya itu loh. Uratnya itu, urat nadinya itu. Kemelocor itu darah itu, seret, langsung kayak mau pingsan. Untung dibawa ke dokter, ditarik-tarik itu kerasa ini yang putus nih, harus disambung. Akhirnya diobati. Nah, Bung, kata dia, itu pun ada hal seperti itu waktu itu saya tidak berubah. Cerita langsung kepada saya dia. Saya itu nggak berubah, Beb. Saya nggak berubah.
Baru perubahannya apa? Karena sebuah mimpi. Tiba-tiba dia mimpi matahari itu mendekat, terus di matahari itu ada lafaz jalalah Allah gitu. Baru dia bangun tidur nangis. Berubah. Padahal tadi hampir mati. Tapi alhamdulillah bisa berubah terus mau belajar. Umurnya masih muda. Gitu. Alhamdulillah. Nah, terkadang yang bisa kita ambil ibroh dari hal ini itu apa? Terkadang kejadian yang luar biasa yang sampai hampir merenggut nyawanya seseorang itu belum tentu dia bisa paham di situ. Belum tentu dia paham kalau itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita alhamdulillah yang ketika dengar nyari-nyari, walaupun scroll di beranda kita muncul kajian, kita dengarkan, oh ternyata kayak gini, berubah. Itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan hal itu saya tahu kajian, dengan hal ini saya berubah. Gitu loh. Itu berarti termasuk kita adalah semoga termasuk golongan orang yufaqihu fid din, yang dipahamkan dalam agama. Amin insyaallah. Makanya hadir kajian terus karena tujuannya itu. Kalau tujuannya bukan itu, nyapo teko ning kajian. Alah kucuk, ning kono soalnya enak jajane. Alah jajan ning omah ya akeh, Pak nggih. Nggih jajane nggih ya kayak gitu-gitu. Kalau di rumah kan bisa beli macam-macam. Tapi karena kita kesini kenapa, Pak? Kita pengen memperbarui iman kita. Termasuk yang ceramah ini. Yang penceramah juga harus memperbarui imannya terus. Gitu. Apa nek iki sing nemenan gitu kan. Kita sama-sama memperbarui iman, memperbarui ketaatan, ketemu dengan orang-orang yang soleh. Ini hiburan juga, gitu loh. Penat kerja ketemu ikhwan-ikhwan, tegur sapa dan lain sebagainya. Daripada apa? Nggak berangkat kajian, malah kita buka HP, malah maksiat lagi. Nggak berangkat kajian, kita jalan-jalan kemana, malah takutnya terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Kemudian ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya akhiri, di situ ada ini. Jadi permasalahan-permasalahan kayak gini, terus ada membawakan hadis-hadis kayak gini, bukan berarti kita itu nggak boleh kenyang. Oke? Bukan berarti nggak boleh kenyang, karena dari babnya tadi sudah saya ingin tekankan, fudulut ta'am, kebanyakan. Jadi batasnya apa? Kenyang. Gitu, batasnya nopo? Kenyang. Saman kan tahu sendirilah kadarnya. Nah, termasuk Syekh bin Bas rahimahullahu taala ketika ditanya hal ini, mosok nggak boleh saya kenyang itu? Ya boleh. Kenyang itu boleh, tapi jangan sampai kenyangnya ini melebihi batas. Batasnya yang tahu kita. Kalau perutnya kesakitan, oh berarti kekenyangan. Nafasnya tersenggal-senggal habis makan, berarti kekenyangan. Kita yang tahu batasnya. Dan memang paling baik itu sesuai anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus hukumnya gimana kalau kelebihan makannya kekenyangan sampai kayak gitu? Yaitu dimakruhkan kata para ulama. Dimakruhkan. Tapi nyampe pada derajat haram ketika hal itu membahayakan dirinya. Nggih. Makan sakbak langsung sekali. Ya. Bahaya enggak itu? Bahaya secara kesehatan. Minum langsung 1 galon. Ada yang meninggal gara-gara itu, katanya air diet, minum air putih banyak-banyak, 1 galon dihabiskan terus dia meninggal. Apa? Kebanyakan minum. Gitu. Jadi kita gimana? Kalau bisa ikuti hadis itu yang terbaik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luqaimat, beberapa makanan aja untuk menegakkan punggung. Kalau nggak bisa ya udah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kayak gitu. Jangan lagi, hari ini saya sepertiga udara, saya isi makanan dulu deh. Ya, pokoknya ada batasnya, jangan sampai dia itu menjadi sakit gara-gara kebanyakan makan. Kalau sampai menjadi sakit, ini namanya madorot, dan tidak diperbolehkan. La dororo wala diror. Contoh mau mukbang bakso seember. Nah itu kan, terus itu kalau menyebabkan sampean sakit gara-gara kayak gitu, makan sambel, ya seblak kebanyakan, itu sakit. Nah itu membahayakan dan itu tidak diperbolehkan. Makan secukupnya. Dan dulu guru kami Syekh Ali Bukayyir rahimahullah, mufti Imam Syafi'i yang kemarin baru meninggal. Beliau itu umur 80 lebih, ngajar Pak dari pagi sampai malam.
Ngajar, ketika ngajar daurah itu. Kita yang muda-muda udah kayak gini. Waduh. Syekh itu bangga membacakan itu. Ngajari mazhab Syafi'i. Sampai pernah datang ke Indonesia itu pernah beliau ngajar kayak gitu. Enggak ada capeknya kalau kita lihat. Cara wong Jawa apa? Gak duwe udel. Gak ono keseri udel. Kok enggak capek-capek Syekh ini gitu loh. Pernah kita tanyakan Syekh, kok bisa sih Syekh sampai itu fisiknya kuat? Jawabannya apa? Satu. Kalau makan itu enggak banyak dan makannya itu enggak aneh-aneh beliau. Enggak aneh-aneh. Roti sama zabadi, yogurt. Beliau itu aja. Enggak ganti-ganti. Seringnya itu terus yang masuk ke dalam badannya. Jadi ketika kita pertama kita enggak maksiat kepada Allah, menjaga badan kita, insya Allah Allah akan menjaga badan kita. Kita enggak menggunakan anggota badan kita untuk maksiat, Allah akan menjaganya. Kemudian dia makannya enggak aneh-aneh. Nah, ketika datang takjub dengan di Indonesia kan, ajak makan, Syekh kita makan di warung Padang, malah dia lihat kan kentang kan ada di Arab, jadi bergedel sama nasi kuah, udah bergedel nasi kuah. Nah, nanti siang dikira mau makan situ lagi, pindah. Kita kan pengen rasa yang lain. Kenapa kok pindah kata? Syekh itu heran. Nyapo pindah kan maning kono kan podo ae. Enggak, kita pengen yang lain. Oh, orang Indonesia senang makan. Syekh. Nah, itu Syekh itu kayak gitu tipsnya untuk menjaga badannya. Makanya sampai 80-an, 90-an ngajar, kalau capek duduk, dia berdiri sambil bacakan kitab sambil jalan. Sampai malam. Itu beliau seperti itu. Taib ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga untuk yang mendengarkan secara umum. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.